Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, saya dan teman saya di sini akan menjelaskan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas sebuah algoritma dengan memecahkan dengan teknik divide and conquer. Baik, lanjut Mas. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan sebuah kasusnya. Materi ini memberikan studi kasus tentang penyelesaian perkalian bilangan besar menggunakan Karlsruhe algorithm dengan teknik divide and conquer. Karlsruhe algorithm adalah algoritma perkalian yang menggunakan pendekatan divide and conquer untuk mengalihkan dua bilangan besar. Algoritma ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi perkalian, terutama ketika menangani bilangan dengan banyak digit. Lalu untuk penerapannya algoritma sendiri, di studi kasus itu ada dua bilangan besar. Anggap saja X yang isinya tuh 1234 dan Y 5678. Di sini kita akan melakukan 3 tahapan. Pertama kita akan membagi bilangannya, lalu kita akan kalikan dengan perkalian secara rekursif, lalu kita akan menggabungkan kembali semua hasilnya. Oke, ini kita masuk ke tahapan pertama, yaitu pembagian bilangan. Jadi pada tahapan pertama itu kita perlu memisahkan atau membagi kedua nilai yang sudah kita punya. Di sini kita akan menerapkan dari teknik divide-nya dulu sendiri, dari X, yaitu 12 kali 10 pangkat 2 ditambah 34, dan Y 56 kali 10 pangkat 2 tambah 78. Atau secara singkatnya, ini kita bedah atau kita bagi menjadi X itu 1234, jadi kita bedah lagi menjadi A. Anggap saja A itu 12 dan B 34. Dari Y-nya sendiri 5678 menjadi C 56 dan D 78. Kita lanjut ke tahapan yang kedua atau tahapan selanjutnya. Jadi di tahapan ini kita punya 3 perkalian rekursif. Yang pertama itu A kali C, 12 dikali 56. Yang kedua, kita mengalihkan B dengan D, yaitu 34 dikali 78, dan mengoperasikan A tambah B dikali C tambah D, itu 12 tambah 34 dikali 56 tambah 78. Dengan kesimpulannya, kita sudah mendapatkan hasil. Jadi C itu, atau A kali C, kita sudah mendapatkan hasilnya. Yang tadi AC itu 672 dan BD-nya 2652, dan A tambah B dikali C tambah D itu 46 dikali 134, yaitu 6164. Nah, kita sampai ke tahapan terakhir, yaitu penggabungan hasil. Jadi setelah kita bedah atau setelah kita divide, di sini kita akan memulai conquer-nya atau melakukan satu operasi akhir untuk mendapatkan result atau hasil ya. Jadi di tahapan terakhir ini kita akan menggabungkan hasil sebelumnya untuk menghitung hasil akhir dengan rumus AC dikali 10 pangkat N. Jadi N itu si digitnya itu sendiri atau jumlah dari variabelnya, berarti tadi itu X akan 1234, berarti N-nya itu 4. Dan ditambah AC ditambah BD dikurang A dikurang C dikali B kurang D dikali 10 pangkat N per 2. Jadi karena tadi N itu 4 dibagi 2 berarti jadi 10 N pangkat 2 ditambah BD. Lalu kita langsung substitusi aja nilai-nilai ini ke dalam rumus Karlsruhe. 672 dikali 10 pangkat 4 ditambah 672 tambah 2652 dikurang negatif 44 dikali negatif 44 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2652, dan mendapatkan result yaitu 7.606.652 yang merupakan hasil perkalian dari X dan Y menggunakan Karlsruhe algorithm. Lalu di sini saya akan mencoba mengimplementasikannya dari menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, yang dimana rumusnya sendiri sama kayak deskripsi sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya Pawas. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk nilai X dan Y-nya bisa dilihat 1234, lalu Y-nya 5678. Lalu saya akan memanggil sebuah function yang saya beri nama Karlsruhe yang menerima parameter X dan Y. Teman-teman bisa lihat langsung ke atas di sini.
Untuk functionnya sendiri, teman-teman pertama bisa abaikan dulu yang ini, yang pengkondisian if ini. Itu akan kepake ketika kita akan merubah berapa banyak digitnya ya untuk X dan Y. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, ini rumusnya yang tadi teman saya jelaskan. Yang pertama, kita akan mendivide atau membagi dua setiap ini nih, dari X sama Y ini dibagi dua secara rata dengan function juga, dengan function condigits. Bisa lihat di line 26. Jadi si function ini akan merubah inputan kita yang tadinya adalah angka menjadi sebuah string. Jadi situ kita bisa tahu panjangnya itu ada berapa atau ada berapa digit. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke atas, ke line 9 akan masuk tuh. Jadi dari string itu dapat berapa digit akan dibagi dua. Jadi misalnya yang X ini dapat 4 digit, dibagi dua jadi 2, dia ada 2 digit masing-masing. Dan di sana akan masukkan ke variable A ini di line 11 dari hasilnya tadi yang X ya. Yang X ini masih, kalau di sini X ini masih 1200 ya, dibagi 10 yang dipangkatkan dengan hasil tadi yang dibagi 2 ini nih di line 9. Lalu kita buat variable B untuk menyimpan X tadi yang dimoduluskan 10 yang dipangkatkan dari M2 tadi yang hasil bagi ini nih. Sama yang C dan D. Lalu di sini itu adalah rumusnya teman-teman. Rumusnya dari Karatsuba itu sendiri. Yang tadi teman saya jelaskan, ada deskripsinya sebelumnya tadi. Yang kita secara rekursif memanggil sebuah function Karatsuba yang akan dicek terus-menerus seperti yang tadi. Jadi diulangi lagi metode seterusnya gitu kan, sampai semua angkanya sudah dihitung. Lalu dia akan menyimpannya di variabel ini ACBD sini. Lalu kita hitung, kita satukan dalam satu variabel, lalu kita hitung kembali dengan metode Karatsuba, yang dimana kita akhirnya menggabungkan hasilnya gitu dari step yang ketiga tadi di materi di poin sebelumnya. Silakan Mas Wawas. Kita masuk ke bagian yang terakhir, kita akan membahas soal kompleksitas. Jadi kompleksitas waktu dari Karatsuba algoritma diukur berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan dalam algoritma ini. Terutama dalam konteks perkalian bilangan besar, kompleksitas waktu algoritma ini lebih baik daripada perkalian konvensional, terutama untuk bilangan dengan jumlah digit yang besar. Sebagai analoginya, kita akan mengalihkan perkalian yang hitungan biasa, teman-teman, antara 1234 dengan 5678. Itu akan memakan waktu yang lama karena kita perlu untuk mengoperasikannya itu satu-satu atau masing-masing jika kita dengan perkalian konvensional. Maka dari itu bisa disimpulkan juga kalau algoritma Karatsuba ini bisa lebih efisien. Dalam Karatsuba algoritma, kompleksitas waktu untuk mengalihkan dua bilangan X dan Y dengan masing-masing n digit adalah O n pangkat log 23. Dalam notation Biko, ini sering disebut sebagai O n pangkat 1585. Ini berbeda dengan perkalian konvensional yang memiliki waktu O n pangkat 2 karena memerlukan penggandaan setiap digit dalam bilangan pertama dengan setiap digit dalam bilangan kedua. Keunggulan utama Karatsuba algoritma terletak pada pengurangan jumlah perkalian yang dibutuhkan. Baik lagi, kalau misalkan kita mengalihkan secara konvensional, kita itu perlu banyak perkalian teman-teman antara dua bilangan besar atau dua bilangan ribuan. Karena ini Karatsuba algoritma diciptakan untuk mengalihkan bilangan besar, maka dia hanya memerlukan dikit perkaliannya dan dia tinggal menggabungkan hasilnya tadi, yang mengarah pada kompleksitas waktu yang lebih rendah dalam skenario di mana bilangan memiliki jumlah digit yang besar, namun untuk bilangan dengan jumlah digit yang sangat kecil, perkalian konvensional seringkali lebih efisien karena overhead dari rekursi dan operasi tambahan yang terlibat dalam Karatsuba algoritma. Jadi, penggunaan dari Karatsuba algoritma ini bisa sangat efisien jika kita gunakan dalam perkalian bilangan besar saja. Contohnya kita di sini tadi mungkin yang sudah dijelaskan dari Mas Ira sendiri dari secara program, itu kita mengalihkan dua bilangan besar ya, antara ribuan dengan ribuan. Itu bisa jauh lebih efisien dan bisa jauh
lebih singkat karena tidak membutuhkan beberapa perkalian. Analoginya kita membutuhkan perkalian yang 10.000 atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan ribu, itu bisa efisien dengan rumus ini karena tidak membutuhkan banyak perkalian. Dan perkalian konvensional bakal lebih efisien juga kalau dipakai di bilangan yang digitnya lebih dikit atau lebih kecil, ratusan, puluhan, atau bahkan mungkin hanya segitu ya, awas materi dari kita ya. Cukup sekian. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.